1. Dalam teori hukum, apakah yang dimaksud dengan hukum sebagai sistem normatif? A. Hukum adalah kumpulan aturan yang tidak memiliki hubungan logis satu sama lain. B. Hukum merupakan panduan perilaku manusia yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. C. Hukum adalah sistem aturan yang memiliki hierarki dan keteraturan logis. D. Hukum hanya berlaku jika diakui oleh otoritas tertentu. E. Hukum adalah sistem aturan yang sepenuhnya berbasis interpretasi individu. Teori hukum modern, khususnya teori positivisme hukum, memandang hukum sebagai sistem normatif, yang berarti hukum terdiri atas aturan-aturan yang tersusun secara logis dan hierarkis. Hans Kelsen, dalam teori Grundnormnya, menekankan bahwa setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma di atasnya hingga mencapai norma dasar, Grundnorm. Jawaban C mencerminkan konsep ini secara tepat. 2. Menurut teori hukum naturalis, sumber utama dari hukum adalah A. Undang-undang yang dibuat oleh legislatif, B. Perjanjian antar individu yang disepakati bersama, C. Moralitas dan prinsip keadilan yang bersifat universal, D. Kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun-temurun, E. Otoritas negara sebagai pembuat aturan hukum. Teori hukum naturalis, hukum alam, berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi juga berasal dari prinsip-prinsip moral dan keadilan yang bersifat universal. Tokoh seperti Thomas Aquinas mengemukakan bahwa hukum alam berakar pada akal budi manusia dan kehendak Tuhan. Jawaban C mencerminkan inti dari teori hukum naturalis. 3. Dalam teori hukum kritis, apa yang menjadi fokus utama analisis hukum? A. Efektivitas hukum dalam mengatur perilaku masyarakat. B. Kekuatan hukum dalam menciptakan hierarki norma. C. Pengaruh hukum dalam mempertahankan struktur kekuasaan dan ketidakadilan. D. Kemampuan hukum untuk mengakomodasi nilai-nilai tradisional. E. Hubungan hukum dengan prinsip moralitas yang universal. Teori hukum kritis, Critical Legal Studies, memandang hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi mereka dan menjustifikasi ketidakadilan. Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum seringkali bias terhadap kepentingan tertentu dan berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial. Fokus utama teori ini adalah pada analisis hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ketidakadilan. Jawaban C mencerminkan fokus tersebut. 4. Teori hukum sosiologis menekankan pada aspek apa dalam mempelajari hukum. A. Hukum sebagai perintah dari otoritas tertinggi. B. Hukum sebagai instrumen yang bersifat universal dan statis. C. Hukum sebagai produk dari interaksi sosial dan kebiasaan masyarakat. D. Hukum sebagai sistem normatif yang bersifat hierarkis. E. Hukum sebagai cerminan nilai-nilai filosofis yang mendalam. Teori hukum sosiologis memandang hukum sebagai hasil dari dinamika sosial dan kebiasaan masyarakat. Tokoh seperti Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum hidup, living law, ditemukan dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari, bukan hanya dalam dokumen formal. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Jawaban C paling sesuai dengan teori ini. 5. Menurut Lon L. Fuller, yang dikenal dengan teori hukum proses, sebuah sistem hukum dapat dianggap gagal jika A. Tidak memiliki aturan yang jelas, B. Tidak mampu mengakomodasi semua kepentingan individu, C. Tidak mencerminkan keadilan sosial, D. Tidak disahkan oleh otoritas resmi, E. Tidak konsisten dengan hukum internasional. Lon L. Fuller, dalam teorinya tentang hukum sebagai proses, memperkenalkan konsep inner morality of law, yang mencakup prinsip-prinsip seperti kejelasan aturan, konsistensi, dan keadilan prosedural.
Sistem hukum yang gagal memberikan aturan yang jelas akan menyulitkan masyarakat untuk mematuhinya, sehingga tidak memenuhi moralitas internal hukum. Jawaban A menggambarkan poin ini secara akurat.